Halo teman-teman, di sini saya akan membahas kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu yang di biaya modal bagian ke-1. Nah, kira-kira apa sih yang akan dibahas di bagian biaya modal yang kedua? Untuk tahu lebih lanjutnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di dalam pembahasan biaya modal yang kedua, atau bagian yang kedua, kita akan membahas tentang review materi dahulu, biaya modal itu apa, lalu apakah biaya modal ini sama dengan biaya marginal? Lalu yang ketiga, apakah WACC itu bisa mengalami peningkatan atau penurunan? Dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan melakukan general overview dulu untuk materi dari video yang pertama. Yaitu, yang akan saya review adalah terkait dengan biaya modal itu apa sih? Lalu kemudian langkah-langkah untuk menghitung biaya modal seperti apa? Lalu penggolongannya dalam menghitung biaya modal itu bagaimana? Dan biaya modal rata-rata pun itu sebenarnya apa? Oke, yang pertama, di bagian biaya modal sendiri itu sebenarnya adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman di sini biasa ketika menemui kasus atau soal, terus kemudian diminta untuk menghitung tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan, itu sama halnya dengan menghitung biaya modal. Selanjutnya, ketika teman-teman ingat kembali, di dalam langkah-langkah biaya modal itu ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi dahulu sumber dananya. Nah, teman-teman tentunya masih ingat ya, untuk sumber dana itu bisa diperoleh dari utang maupun saham. Setelah kita tahu cara menghitungnya dimulai dari mengidentifikasi sumber dananya, kita lanjut akan langkah yang kedua, yaitu menghitung biaya modal individual. Jadi, kalau teman-teman masih ingat lagi, di dalam video pertama itu dijelaskan bahwa penggolongan biaya modal individual dibagi menjadi 3. Ada biaya modal utang, biaya modal saham biasa, dan biaya modal saham preferen. Selanjutnya, setelah dihitung biaya modal individualnya untuk ketiga golongan tersebut, selanjutnya akan dihitung juga untuk proporsi dari masing-masing sumber dana. Nah, menghitung proporsi masing-masing sumber dana ini, di sini teman-teman bisa jadi soal tersebut diberitahu informasinya, atau dengan kata lain, teman-teman harus menghitungnya sendiri, gitu. Nah, ketika sudah diberitahu informasinya, gampang, sehingga bisa dilanjutkan untuk proses langkah keempat, yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau yang disebut juga nanti namanya adalah WACC, atau biasa disebut dengan WACC itu adalah singkatan dari Weighted Average Cost of Capital. Nah, selanjutnya dalam menghitung biaya modal rata-rata WACC itu seperti apa? Jadi, kalau teman-teman kemarin mengingat kembali di video yang pertama, caranya mudah untuk menghitung biaya modal rata-rata WACC. Jadi, teman-teman harus menghitung masing-masing komponen. Nah, ketika misal menghitung biaya modal hutang, biaya modal utang itu untuk menghitung WACC langkahnya gimana? Berarti harus mengkalikan antara proporsi atau bobotnya dengan, ingat ya, harus menggunakan biaya modal utang yang setelah dipotong pajak. Sama halnya juga untuk nanti di bagian saham preferen, berarti dari bobotnya atau proporsinya akan dikalikan dengan biaya modal saham preferen yang setelah pajak. Begitu dengan seterusnya, nanti kemudian akan ditambah, lalu dirata-rata ketemulah dengan istilahnya namanya adalah WACC. Oke, yang selanjutnya untuk perbedaan biaya modal rata-rata dengan biaya marginal itu sebenarnya sama atau beda sih? Nah, di sini teman-teman ternyata biaya modal rata-rata dengan biaya marginal itu berbeda. Mengapa? Untuk biaya modal rata-rata dia
menggunakan dasarnya adalah WACC. Jadi kalian tahu dulu biaya modal per tiap individualnya mulai dari hutang, terus kemudian saham preferen, dan terakhir adalah saham biasa, kemudian nanti akan dirata-rata. Terus kemudian biaya modal rata-rata ini tidak jauh berbeda dengan data masa lampau atau masa lalu. Dan biasanya diperoleh di mana? Data-data tersebut yaitu diperoleh dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya untuk di bagian biaya marginal ini sebenarnya biaya yang timbul ketika ada tambahan dana untuk melakukan modal investasi. Dan biasanya dia akan berkaitan dengan masa yang akan datang. Selanjutnya untuk di bagian mengestimasi di biaya marginal ini pasti akan membutuhkan masa lampau atau data yang di masa lalu yang bisa diperoleh dari laporan keuangan. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini teman-teman. Jadi perusahaan memiliki dua jenis hutang. Pertama, dia akan melakukan hutang sejumlah uangnya itu adalah 200 juta dengan bunga 10%. Lalu, yang kedua, di sini perusahaan melakukan hutang dengan nominal yang sama yaitu 200 juta juga, tetapi bunganya 15%. Nah, perusahaan di sini memutuskan untuk menambah tambahan biaya lagi 200 juta, tetapi bunga yang berlaku akan meningkat sebesar 20%. Nah, kira-kira selanjutnya bagaimana cara menghitungnya untuk bagian modal rata-ratanya? Jadi, karena tadi ada tambahan biaya yang baru, itu menambah investasi 200 juta berarti akan menimbulkan akibat yang namanya biaya marginal. Jadi setiap ada investasi baru itu disebut dengan biaya marginal. Sehingga ketika kita ingin menghitung biaya modal rata-rata tertimbang untuk di bagian modal hutang, biaya modal utang, yaitu berarti dengan cara 10% ditambah 15% ditambah dengan 20% tadi yang baru, lalu dibagi 3, sehingga untuk WACC-nya menjadi berapa untuk di bagian hutang, atau biaya modal rata-rata tertimbangnya untuk di bagian utang berapa, yaitu 15%. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya menghitung perubahan biaya modal rata-rata tertimbang, atau yang nanti disebut dengan istilahnya adalah menghitung perubahan di WACC. Jadi, sebagai ilustrasi yang pertama di sini teman-teman, struktur komponen biaya modal atau struktur proporsi bobotnya per setiap biaya modal individual itu berbeda-beda. Teman-teman masih ingat ya, tadi penggolongan biaya modal individual itu ada 3 golongan. Yang pertama ada hutang, yang kedua ada saham preferen, dan yang ketiga adalah saham biasa. Jadi untuk utang sendiri ini proporsinya adalah 30%, saham preferen 10%, dan saham biasa adalah 60%. Nah, selanjutnya untuk menghitung WACC kan harus dikalikan dari setiap bobot dikalikan dengan bagian yaitu biaya modal setelah pajak. Nah, untuk biaya modal setelah pajak di bagian komponen utang adalah 12,6%. Si saham preferen 20% dan saham biasa 25%. Barulah bisa dihitung WACC-nya atau biaya modal rata-rata tertimbangnya. Yaitu dengan cara berarti bobot utang dikali dengan biaya modal utang setelah pajak ditambah dengan bobot saham preferen dikali dengan biaya modal saham preferen setelah pajak ditambah dengan bobot saham biasa dikali dengan biaya modal saham biasa. Nah, karena tadi bobotnya untuk masing-masing komponen itu berbeda-beda, jadi untuk utang bobotnya 30%, lalu untuk saham preferen itu bobotnya adalah 10% dan saham biasa 60%. Lalu tinggal dikalikan dengan masing-masing komponen setelah pajak. Jadi untuk yang hutang berarti itu perkaliannya adalah bobotnya 30% dikalikan dengan biaya modal utang setelah pajak 12,6% ditambah dengan
10% untuk bobot saham preferen dikalikan dengan biaya modal saham preferen setelah pajak yaitu 20%, lalu ditambah dengan bobot dari saham biasa adalah 60% dikalikan dengan biaya modal saham biasa yaitu 25%. Sehingga untuk WACC-nya berapa? Tinggal teman-teman kalikan atau setiap presentase dirubah menjadi bentuk dalam desimal juga bisa. Nanti hasil akhirnya WACC-nya adalah 21%. Oke, ternyata kalau misalnya dari WACC yang seperti itu, yang 21%, ketika si perusahaan ingin meminjam dana lagi sebesar 200 juta, berarti berapakah untuk alokasi dana masing-masing biaya modal tersebut? Jadi karena tadi bobot atau proporsinya itu berbeda-beda antara utang, saham preferen, dan saham biasa, maka bobotnya di sini harus dikalikan dengan tambahan dananya yaitu 200 juta. Nah, untuk utang di sini bobotnya adalah 30%. Kalau ditalikan dengan 200 juta, itu berarti membutuhkan alokasi hutang sejumlah 60 juta agar bisa hasilnya menghasilkan investasi dana 200 juta. Sama halnya dengan saham preferen. Ketika dia bobotnya 10% dikalikan dengan tambahan dana sebesar 200 juta, maka hasilnya adalah 20 juta untuk alokasi di bagian saham preferen. Untuk saham biasa pun juga sama. Ketika bobotnya 60%, maka ketika dikalikan dengan tambahan dana investasi, di sini akan membutuhkan alokasi dana sebesar 120 juta. Sehingga kalau di total dari 60 juta ditambah 20 juta ditambah 120 juta menghasilkan 200 juta. Nah, ketika nanti misalnya mau mengalokasikan di bagian utang, berapakah harus bisa minjemnya kalau untuk mau dapat 200 juta ya? Berarti harus utangnya harus punya 60 juta. Sama halnya juga dengan saham preferen. Kalau mau misalnya saham total investasinya harus 200 juta, berarti saham preferennya butuh berapa alokasinya? Yaitu 20 juta. Oke, lanjutannya di sini teman-teman. Jadi, kalau tadi di awal, perusahaan itu kan masih ingat ya, memiliki utang, terus kemudian memiliki bunga 12,6%. Lalu di awal ternyata diberikan informasinya bahwa kalau utang dengan bunga sebesar 12,6% itu adalah utangnya nanti 40 juta, harus mengutang 40 juta. Nah, terus kemudian jika mau menghutang dengan atau menambahkan investasi sebesar 200 juta, berarti bunganya 15% dan total utangnya harus 60 juta. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya tadi untuk di bagian di sini alokasinya 40 juta, terus bunganya 12,6%, berarti untuk di bagian dananya berapa sih? Gitu. Atau saya bisa ulangi lagi. Di sini misal kalau tadi teman-teman itu sudah dapat info bahwa utang pertama kali perusahaan itu tidak diberitahu untuk investasi yang berapa rupiah atau berapa besarannya. Yang diberitahu informasinya adalah utangnya itu memiliki persentase untuk biaya modal hutang sebesar 12,6%. Lalu kemudian untuk di bagian selanjutnya ternyata diberi info, oh ternyata untuk mengalokasikan bunga sebesar 12,6% berarti biaya modalnya atau alokasi untuk dana utangnya adalah 40 juta. Nah, sedangkan untuk kalau misalnya ingin investasinya 200 juta, berarti harus alokasi dana utangnya berapa? Yaitu 60 juta. Dengan berapakah bunganya? Yaitu 15%. Nah, berarti kalau kayak gini, berapakah untuk alokasi 40 juta untuk utang dengan bunga 12,6%, berapakah investasinya yang sebenarnya bisa diperoleh? Yaitu 133 juta. Diperoleh dari mana? Utang saat ini yaitu 40 juta dengan presentase utang yang kita miliki saat ini
yaitu 30% atau bobotnya yang 30% tadi di awal dibagi 40 juta dengan 0,30% sehingga hasilnya menjadi 133 juta. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya perusahaan mau meminjam dana sebesar 133 juta, berarti harus mengalokasikan utang itu sebesar 40 juta dan bunganya 12,6. Oke, nah seperti ini teman-teman kalau saya simpulkan. Jadi kalau kamu mau investasi dana 200 juta, berarti harus butuh tambahan dana untuk dihutang 60 juta. Dan bunganya yang akan diperoleh untuk utang 60 juta itu adalah 15%. Sedangkan untuk misalnya mau menginvestasi 133 juta, berarti tambahan dana yang diperlukan untuk utang adalah 40 juta dan bunga yang diperoleh ketika kamu memiliki utang atau memiliki tambahan dana dari utang 40 juta adalah bunganya 12,6%. Nah, sehingga WACC-nya pun menjadi berubah. Kalau WACC-nya tadi semula untuk komponen biaya modal utang setelah pajak itu 12,6%, tetapi karena perusahaan memutuskan untuk investasi, udahlah kita investasi di bagian yang 200 juta aja. Oke, 200 juta diambil keputusannya oleh manajer keuangan. Berarti kalau kayak gitu biaya modal utang setelah pajaknya berubah dong? Iya, jelas berubah. Tidak lagi pakai yang 12,6%, melainkan menggunakan yang 15%. Sehingga WACC-nya yang semula tadinya 21% menjadi 21,5% karena adanya perubahan di bagian biaya modal utang setelah pajak untuk investasi 200 juta sebesar 15%. Nah, seperti ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi di sini untuk bagian biaya modal lalu jumlah dana. WACC semula itu 21%. Kalau kamu menginvestasikan dari 133 juta mau diubah menjadi 200 juta, berarti WACC yang akan diperoleh adalah 21,5%. Nah, sama halnya jika ternyata perusahaan ingin menambahkan investasi atau ternyata laba ditahan itu di perusahaan tersebut saat ini dialokasikan 100 juta. Berarti dengan kata lain, di sini perusahaan akan memiliki berapakah batasan dana maksimumnya untuk saham biasa. Nah, teman-teman perlu ingat kembali bahwa saham biasa ini biasanya kaitannya dengan laba ditahan. Jadi, kalau misalnya kamu menahan laba ditahan itu adalah 100 juta, maka presentase untuk saham biasa itu nanti alokasinya adalah sebesar 167 juta. Sehingga di sini berarti jika ingin menginvestasikan atau meminjam dananya dalam bentuk laba ditahan yaitu 167 juta, maka berapakah dana dari masing-masing modal untuk komponen tersebut? Jadi kalau untuk utang, bobotnya masih tetap sama, yaitu 30%, dikalikan 167 juta, hasilnya adalah 50 juta. Terus kemudian untuk saham preferen, yaitu 10% dikalikan dengan 167 juta, hasilnya 17 juta. Lalu saham biasa, 60% dikalikan dengan 167 juta adalah 100 juta. Berarti, dengan kata lain, untuk saham biasa, kalau mau mengalokasikan dana investasinya 167 juta, berarti butuh alokasi dana di bagian saham biasa sebesar 100 juta. Sehingga kalau nanti ditotal semuanya antara utang, saham preferen, dan saham biasa adalah hasilnya 167 juta. Oke, selanjutnya untuk menghitung WACC-nya. Jelas di sini teman-teman untuk menghitung WACC ketika mau melakukan perubahan di bagian laba ditahan ternyata diberi informasi. Oh, dan di bagian laba ditahan itu kan karena mempengaruhi saham biasa, berarti
akan ada perubahan dong untuk di bagian biaya modal saham biasa setelah pajaknya. Iya, ada perubahan. Di sini berapa? 27%. Berarti di sini teman-teman tinggal masukkan angkanya saja ya. Jadi bobot utang tadi yang semula 30% dikali dengan 15%. 15% itu timbul dari mana? Jelas karena adanya investasi yang baru sebesar 200 juta. Sedangkan untuk yang saham preference masih tetap sama ya, tidak ada perubahan untuk bobot dan biaya modalnya setelah pajak. Lalu kemudian untuk bobot saham biasa tetap 60%, yang berubah hanyalah biaya modal saham biasanya yang semula 25% menjadi sekarang 27%. Sehingga WACC-nya terakhir untuk perubahan tersebut menjadi berapa? Yaitu menjadi 22,7%. Sehingga kalau disimpulkan seperti ini teman-teman. Jadi untuk alokasi sampai dengan 133 juta berarti di sini WACC-nya adalah 21 juta. Sedangkan untuk alokasi sampai dengan 167 juta, WACC-nya menjadi 21,5%. Sedangkan untuk di bagian alokasi sampai nanti 200 juta, itu berarti WACC-nya menjadi 22,7%. Jadi di sini bisa disimpulkan WACC-nya itu semakin meningkat sesuai dengan investasi yang akan diperoleh. Oke, nah semisal ternyata perusahaan sudah mengalokasikan atau membuat schedule untuk investasi dan IRR-nya. Nah, di sini perusahaan membagi dalam 4 bentuk investasi. Yang pertama, kalau untuk menginvestasikan sebesar dananya 50 juta, berarti IRR-nya adalah 30%. Terus kemudian untuk mengalokasikan investasi 40 juta, berarti IRR-nya nanti adalah 25%. Sama halnya untuk C dan D. Seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke bagian grafik, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini mau mengalokasikan dana 50 juta di awal, atau menginvestasikannya 50 juta di awal, maka IRR-nya atau pengembaliannya sebesar 30%. Tapi kalau semisal teman-teman menambahkan lagi dengan 40 juta, kira-kira IRR-nya akan bertambah atau mengecil? Nah, ternyata kalau menambahkan investasi 40 juta menjadikan 90 juta, yaitu diperoleh dari 50 ditambah 40, hasilnya adalah 90 juta untuk di bagian investasi yang di B. Nah, IRR-nya menjadi berkurang teman-teman, yaitu sebesar 25%. Nah, sama halnya dengan di kolom C. Misal, kalau di kolom C tadi diinvestasikannya itu diberitahu informasinya adalah akan ditambahkan sebesar 60 juta untuk investasi. Berarti dari 90 juta yang ada di bagian B, kalau ditambah dengan 60 juta, berarti berapakah IRR-nya? Yaitu sebesar 23%. Nah, ternyata yang di sini bisa dikatakan bahwa untuk yang di bagian investasi D itu butuh investasi sebesar 100 juta lagi, berarti 150 juta ditambah 100 juta, hasilnya investasinya adalah 250 juta, dan IRR-nya adalah 19%. Nah, dengan kata lain, teman-teman, di sini untuk IRR yaitu 30%, 25%, 23%, dan 19%, jika kalian bandingkan dengan WACC-nya, itu yang masih layak digunakan untuk investasi yang mana? Tentunya yang masih layak untuk investasi adalah yang investasi A, B, dan C. Mengapa? Karena IRR-nya lebih besar daripada WACC-nya. Sedangkan yang D, ini dia IRR-nya 19%, ternyata WACC-nya 22,7%. Nah, ini investasinya tidak layak.
Oke, berarti bisa disimpulkan biaya modal itu terkait dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan untuk biaya modal rata-rata itu dikaitkan dengan untuk menghitung WACC. Sedangkan untuk selanjutnya untuk biaya marginal berarti biaya yang timbul akibat adanya investasi yang baru. Oke, sekian penjelasan dari topik dari biaya modal bagian kedua. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk tahu video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.